Kemudian juga pada saat yang sama, secara simultan juga kita tahu PBNU bekerja untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan menuju 1 abad Nahdlatul Ulama. Ada 9, Bu Yeni menyebutnya klaster kegiatan besar yang sudah berhasil kita jalankan semua, yang itu nanti akan menjadi gambaran dari agenda-agenda pokok dari program-program NU ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin melahirkan rasa syukur saya bahwa saya ditemani oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh cakap bekerja dan sungguh-sungguh punya semangat untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Saya mohon doa restu kepada para kiai, para nyai, para habaib. Semoga saya bersama teman-teman di jajaran PBNU ini terus dalam lindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, limpahan pertolongan dalam bentuk kekuatan dan bimbingan untuk menjalankan tugas-tugas ini dengan sebaik-baiknya. Pada teman-teman dari jajaran PBNU khususnya Tanfidiyah, walaupun malam ini kita sudah tasakuran, bukan berarti sudah ini libur. Karena ya terpaksa memang belum bisa libur kita. Sudah ini masih akan ada banyak pekerjaan yang menunggu dan tidak boleh kita biarkan menunggu. Pada teman-teman dari PWNU dan PCNU, siap-siap untuk pusing dan capek karena habis ini akan disuruh-suruh segala macam oleh PBNU. Nah, saya merasakan sendiri secara langsung bahwa ya bukan hanya secara lahir tapi juga secara batin, bahwa selama perjalanan 1 tahun ini kami senantiasa sengkuyung diusung oleh doa-doa dan barokah dari para sesepuh, para kiai. Karena tanpa doa-doa, tanpa restu, tanpa riyadhah dari para sesepuh, para kiai, saya kira apa yang kami rencanakan tidak akan bisa berhasil terlaksana seperti sekarang ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa tahun ini adalah tahun tidak masuk akal. Karena sebetulnya sasaran-sasaran pekerjaan itu sebetulnya normalnya mustahil. Normalnya mustahil. Saya kira mustahil, kalau ukuran normal, mustahil menyelesaikan desain 19 peraturan perkumpulan dalam waktu 3 bulan. Sebetulnya mustahil. Tapi ternyata Pak Amin Said Husni bersama timnya berhasil menyelesaikan itu. Menyelesaikan desain pelatihan kader berikut kurikulumnya, berikut mekanisme pelaksanaannya hanya dalam waktu kurang lebih 5 bulan, itu normalnya juga mustahil. Tapi tim yang disupervisi oleh Pak Kiai Masyuri Malik ini ternyata bisa menyelesaikannya. Demikian juga yang lain-lain, misalnya kita kemarin membuat kegiatan R20 yang begitu besar gaungnya di Bali dan Jogja pada bulan November, itu kita baru mulai kerjakan pertengahan Agustus. Hanya dalam waktu
kurang dari 3 bulan kita sudah berhasil melaksanakan. Puncak resepsi 1 abad ini baru dikerjakan mulai Desember, hanya 2 bulan, dan kita sudah berhasil melaksanakan seperti ini. Sebetulnya hal-hal mustahil yang saya kira tidak akan bisa terlaksana kalau tidak dicampur suwo. Jadi teman-teman ini bekerjanya memang campur suwo, ya, karena kalau cuma bekerja normal saja saya kira tidak mungkin bisa tercapai. Tapi karena campur dengan suwoknya para sesepuh ini, ya alhamdulillah semuanya bisa kita capai. Nah, saya ingin sampaikan kepada para kiai dan para sesepuh bahwa ke depan ini kami masih butuh dan memohon lebih banyak suwuk lagi dari panjenengan semua, karena pekerjaan juga masih banyak. Sebagai tambahan, Bapak Ibu sekalian, mungkin ya ada baiknya saya laporkan juga bahwa beberapa hari yang lalu saya diberi gelar Doktor Honoris Causa oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya. Bentar, tapi saya mohon ini tidak dibesar-besarkan, karena ini cuma doktor tanpa sekolah. Saya khawatir nanti yang sekolah-sekolah itu sakit hati kalau dibesar-besarkan. Doktor tanpa sekolah ini memang belakangan ini sudah agak umum, sudah saek lah. Banyak yang dapat doktor tanpa sekolah ini. Kira-kira sama dengan Gus tanpa nasab, kira-kira gitu ya. Sudah disebut Gus tapi ternyata anaknya kondektur misalnya. Baik bakul tahu, buyute belante, tapi Gus. Ada aja sekarang. Bahkan sekarang itu lebih umum lagi itu kiai tanpa keramat itu banyak. Kayak saya ini di mana-mana pembawa acara pasti bilang Kiai Haji Yahya Holustaquf. Tadi Kiai Hakim juga Kiai Haji Yahya Holustaquf. Masalahnya itu ya saya biarkan karena sebetulnya diam-diam senang juga saya disebut Kiai itu. Cuma masalahnya itu enggak keramat itu. Dulu itu saya itu melihat ketua umum NU itu sejak Kiai Idham Khalid, saya itu tahu ketua umum PBNU. Dalam hubungan ya kurang lebih ada kedekatan karena Kiai Idham Khalid itu dulu sering sekali ke Rembang. Sehingga saya bisa melihat beliau dari dekat. Apalagi Gus Dur, kemudian juga Pak Hasyim, Kiai Hasyim Muzadi, Kiai Said Akil Siraj, ini keramat semua. Buktinya apa? Saya tidak pernah lihat itu Kiai Said, Kiai Hasyim Muzadi digeruduk orang minta foto, itu tidak pernah lihat saya. Karena keramat. Nah, saya ini bagian tidak keramat. Walaupun disebut kiai tidak keramat, jadi didusel-dusel foto itu. Kalau laki-laki tidak masalah itu, perempuan-perempuan itu dusel-dusel. Saya itu sebetulnya ya sering bingung ini gimana kalau lari juga gimana. Jadi saya mohon nanti ada dawuh dari para kiai supaya jangan boleh begitu itu. Walaupun ketua umumnya tidak keramat, ya mohon tidak disusel-dusel. Karena ya NU ini memang tidak kaku, tapi kan juga tidak boleh sembarangan. Jadi standar pergaulan itu, norma pergaulan itu juga harus tetap dijaga sesuai dengan ajaran dari kiai-kiai kita. Apalagi pergaulan dengan penal ajanib ini mohon.
Karena kalau saya marahi sendiri itu takut gak dianggap karena tidak keramat itu tadi. Memang sekarang ini banyak kiai yang tidak keramat, termasuk Kiai Saifullah Yusuf, apa itu saya kira juga tidak keramat. Nah tapi untungnya kita masih punya kiai-kiai yang keramat beneran. Jadi walaupun kami sendiri tidak keramat, tapi kami masih dipayungi barokah doa, restu, suwuk dari kiai-kiai yang memang sungguh-sungguh keramat, bahkan dari para aulia, baik yang masih sugeng maupun yang sudah mendahului. Saya tetap berkeyakinan bahwa para muassis Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, Habatus Syekh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Samsuri dan lain-lain masih terus membersamai kita dan akan selamanya membersamai kita, karena semua yang kita lakukan ini tidak lebih tidak kurang hanyalah tabarruk kepada beliau-beliau. Kepada teman-teman khususnya dari jajaran Tanfidiyah, pokoknya mari kita kerjakan saja apa yang kita bisa kerjakan. Yang kita yakin di situ ada manfaatnya. Nanti biar sejarah sendiri yang memilah-milah. NU ini sudah hadir seperti air yang digerojokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit dan sudah mengalir, membasahi sungai-sungai dan lembah-lembah. Biarlah apa yang tidak berguna tersingkir sebagai zabat, sebagai sangkrah, dan nanti akan kita lihat bahwa apa yang memang sungguh-sungguh berguna bagi manusia akan tetap dan menjadi tanaman peradaban yang insya Allah abadi. Amin. Wallahu yaufiq bina fi ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.